Selamat malam, saya Putri Sri Lestari Sembiring dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang metode Mamdani. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Miftahul Zana, dan kepada teman-teman rekan kelompok saya yang sudah membantu dalam menyelesaikan tugas presentasi ini. Baik, dalam presentasi ini kita akan membahas tentang metode Mamdani. Sebelum kita masuk ke dalam metode Mamdani, kita harus mengerti dahulu apa itu logika fuzzy. Logika fuzzy adalah peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam biner, yang artinya 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean yang mengikat kebenaran. Sebelum kita membahas contoh kasus dari metode Mamdani, ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui, yaitu 1. Fuzzifikasi. Yang kedua adalah pembentukan basis pengetahuan fuzzy, yang artinya itu rule dalam bentuk if then. Yang ketiga itu adalah mesin inferensi, yaitu fungsi implikasi max, min, atau dot product. Yang keempat itu adalah defuzzifikasi. Ada banyak cara untuk melakukan defuzzifikasi, di antaranya adalah 1. Metode rata-rata atau average. Yang kedua adalah metode titik tengah atau center of area. Sekarang kita akan sama-sama mempelajari algoritma Mamdani dengan salah satu contoh kasus agar kita mudah memahaminya. Di dalam ruangan terdapat 4 orang yang ingin menghidupkan AC. Namun, agar suhu ruangan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, berapakah suhu ideal yang harus diatur pada AC dengan temperatur udara 31 derajat Celcius? Untuk menyelesaikan kasus tersebut, kita akan menjabarkannya menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah fuzzifikasi. Berdasarkan kriteria dalam soal tersebut, ada 3 variabel fuzzy yang dapat dimodelkan menjadi grafik keanggotaan sebagai berikut. Variabel pertama, banyaknya orang, terdiri dari 2 himpunan, sedikit dan banyak, dengan grafik keanggotaan sebagai berikut. Untuk fungsi keanggotaan pada himpunan sedikit, di mana jika X kurang daripada 2, maka akan bernilai 1. Lalu, jika X di antara bernilai 2 sampai 12, maka bernilai 12 kurang X bagi 10. Dan jika X lebih dari 12, maka akan bernilai 0. Sedangkan untuk fungsi keanggotaan pada himpunan banyak, di mana jika X kurang dari 10, maka akan bernilai 0. Lalu jika X di antara nilai 10 sampai 20, maka akan bernilai X kurang 11 dibagi 9. Dan jika X lebih dari 20, maka akan bernilai 1. Setelah menemukan fungsi keanggotaannya pada variabel banyaknya orang, sekarang kita menentukan derajat keanggotaannya, di mana X sama dengan 4 orang yang ada di dalam ruangan. Untuk derajat keanggotaan himpunan sedikit adalah 12 dikurang 4 dibagi 10 sama dengan 0,8. Sedangkan untuk derajat keanggotaan banyak, karena sesuai fungsi keanggotaan tadi, 4 itu kurang dari 10, maka nilainya adalah 0. Variabel kedua adalah temperatur udara. Terdiri atas 3 himpunan, yaitu dingin, normal, dan panas, dengan grafik keanggotaan sebagai berikut. Untuk fungsi keanggotaan pada himpunan dingin, di mana jika X kurang sama dengan 10, maka akan bernilai 1. Lalu jika X di antara nilai 10 sampai 20, maka akan bernilai 20 dikurangi X dibagi 10. Dan jika X itu lebih sama dengan 20,
maka akan bernilai 0. Untuk fungsi keanggotaan pada himpunan normal, di mana jika X kurang sama dengan 16 atau X lebih dari 29, maka akan bernilai 0. Jika X di antara nilai 16 sampai 20, maka akan bernilai X dikurang 16 dibagi 4. Jika X berada di antara nilai 20 sampai 25, maka akan bernilai 1. Sedangkan jika X di antara nilai 25 sampai 29, maka akan bernilai 29 dikurangi X dibagi 4. Untuk fungsi keanggotaan pada himpunan panas, di mana X kurang sama dengan 29, maka akan bernilai 0. Jika X berada di antara nilai 29 sampai 35, maka akan bernilai X dikurang 29 dibagi 6. Sedangkan jika X lebih dari 35, maka akan bernilai 1. Setelah menemukan fungsi keanggotaan pada variabel temperatur udara, sekarang kita akan menentukan derajat keanggotaannya, di mana X sama dengan 32 dengan satuan derajatnya adalah Celcius. Untuk derajat keanggotaan himpunan dingin adalah 0. Karena 32 lebih dari 20 sesuai dengan fungsi keanggotaan tadi. Untuk derajat keanggotaan himpunan normal adalah 0. Karena 32 lebih dari 29. Untuk derajat keanggotaan himpunan panas adalah 32 dikurangi 29 dibagi 6 sama dengan 0,5. Setelah menemukan fungsi keanggotaan pada variabel temperatur udara, sekarang kita akan menentukan derajat keanggotaannya, di mana X sama dengan 31 dengan satuan derajatnya adalah Celcius. Untuk derajat keanggotaan himpunan dingin adalah 0. Makanya 31 lebih dari 20 sesuai dengan fungsi keanggotaan tadi. Untuk derajat keanggotaan himpunan normal adalah 0. Karena 31 lebih dari 29. Untuk derajat keanggotaan himpunan panas adalah 31 dikurang 29 dibagi 6 sama dengan 0,5. Variabel ketiga adalah variabel temperatur AC yang terdiri dari 3 himpunan, yaitu dingin, sejuk, dan panas, dengan grafik keanggotaan sebagai berikut. Untuk fungsi keanggotaan pada himpunan dingin, di mana jika X kurang sama dengan 16, maka akan bernilai 1. Jika X berada di antara nilai 16 sampai 20, maka akan bernilai 20 dikurangi X dibagi 4. Sedangkan jika X lebih dari 20, maka akan bernilai 0. Untuk fungsi keanggotaan pada nilai himpunan sejuk, di mana jika X dikurang sama dengan 18 atau X lebih sama dengan 24, maka akan bernilai 0. Jika X berada di antara nilai 18 sampai 20, maka akan bernilai X dikurangi 18 dibagi 2. Jika X berada di antara nilai 20 sampai 22, maka akan bernilai 1. Sedangkan jika X berada di antara nilai 22 sampai 24, maka akan bernilai 24 dikurangi X dibagi 2. Untuk fungsi keanggotaan pada himpunan panas, di mana jika X kurang daripada 22, maka akan bernilai 0. Jika X di antara nilai 22 sampai 28, maka akan bernilai X dikurang 22 dibagi 6. Sedangkan jika X lebih sama dengan 28, maka akan bernilai 1. Untuk variabel temperatur udara, karena nilai ini akan dicari, maka derajat keanggotaannya tidak perlu dicari. Tahap kedua adalah pembentukan rule yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Angel.
Baik, nama saya Angel Puspitasari. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Putri, yaitu tahap 2 pembentukan rule. Yang pertama, jika banyak orang sama dengan sedikit dan temperatur udara sama dengan dingin, maka temperatur AC sama dengan panas. Yang kedua, jika banyak orang sama dengan sedikit dan temperatur udara sama dengan normal, maka temperatur AC sama dengan sejuk. Yang ketiga, jika banyak orang sama dengan sedikit dan temperatur udara sama dengan panas, maka temperatur AC sama dengan sejuk. Yang keempat, jika banyak orang sama dengan banyak dan temperatur udara sama dengan dingin, maka temperatur AC sama dengan sejuk. Yang kelima, jika banyak orang sama dengan banyak dan temperatur udara sama dengan normal, maka temperatur AC sama dengan dingin. Yang keenam, jika banyak orang sama dengan banyak dan temperatur udara sama dengan panas, maka temperatur AC sama dengan dingin. Tahap ketiga adalah mesin inferensi. Kita akan menerapkan fungsi min setiap aturan atau rule ataupun fungsi aplikasi. Implikasinya untuk yang pertama, rumusnya sebagai berikut, di mana nilai terkecilnya adalah 0. Untuk rule kedua, di mana nilai terkecilnya juga 0. Untuk nilai terkecil dari rule 4, 5, dan 6 adalah 0, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk komposisi rule, menggunakan fungsi max, kemudian daerah posisi kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu A1, A2, dan A3, sehingga menjadi Fuji baru. Sekarang cari nilai A1 dan A2 dari grafik komposisi rule yang tadi dengan rumus A1 dikurang 16 dibagi 12 sama dengan 0, maka nilai A1 sama dengan 16. Sekarang kita cari nilai A2 dan A3, yaitu A2 dikurang 16 dibagi 12 sama dengan 0,5. Maka hasil dari A2 sama dengan 22. Yang keempat adalah defugifikasi. Pada tahap ini, maka rumus yang digunakan sebagai berikut. Maka fungsi keanggotaan yang tadi dilakukan perhitungannya secara integral dengan catatan untuk mempermudah hitungan, maka gunakan aplikasi Futumet tadi, yaitu jumlahkan dan bagi nilai yang tadi. Maka hasil akhirnya akan menjadi 23,33. Jadi jika nilainya kita bulatkan, maka nilainya adalah 23. Jadi suhu ideal ruangan adalah 23 derajat Celcius. Baik, itu saja presentasi dari kami. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih.